Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feris Muhammad Tada Sidikin dengan NIM 2023-11294. Saya dari kelas manajemen teknik kelas A. Sini saya akan menjelaskan kasus perencanaan, yaitu perencanaan produksi dalam industri manufaktur smartphone. Oke. Jadi latar belakangnya itu adalah industri manufaktur smartphone memiliki tantangan yang besar dalam perencanaan produksi. Setiap perusahaan smartphone seperti Samsung, Apple, atau Xiaomi harus merencanakan produksi dengan cermat untuk memastikan jumlah ponsel yang tepat diproduksi, memenuhi permintaan pasar, dan menjaga biaya tetap efisien. Selain itu, ada faktor-faktor eksternal seperti perubahan permintaan konsumen, fluktuasi harga bahan baku, dan inovasi teknologi yang harus berkembang yang harus diperhitungkan dalam perencanaan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pabrik-pabrik smartphone adalah ketidakpastian dalam permintaan pasar. Hal ini dapat menyebabkan kelebihan stok atau kekurangan stok di pasar. Perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka memiliki rantai pasokan yang kuat untuk bahan baku yang diperlakukan seperti chip, layar, dan baterai. Nah, tujuan utama dari perencanaan produksi adalah itu untuk pertama, mengatur jumlah dan jenis ponsel yang akan diproduksi berdasarkan proyeksi permintaan pasar. Yang kedua, memastikan bahwa rantai pasokan bahan baku selalu tersedia, meminimalkan waktu siklus produksi dan biaya, mengoptimalkan penggunaan mesin dan tenaga kerja. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah perencanaan, yang mana yang pertama, analisis permintaan. Perusahaan harus mengumpulkan data historis tentang penjualan model ponsel sebelumnya, serta tren pasar dan preferensi konsumen. Ini bisa melibatkan penggunaan data penjualan tahun lalu, survei konsumen untuk mengetahui model ponsel yang mereka inginkan, analisis kompetitor, dan tren teknologi yang sedang berkembang. Nah, kemudian ada perencanaan kapasitas produksi. Nah, perusahaan harus mengevaluasi kapasitas produksi yang dimiliki, yang mana eh, ini meliputi menilai kapasitas mesin dan lini produksi. Kemudian ada menganalisis tenaga kerja yang tersedia dan keterampilan mereka. Kemudian menghitung waktu yang diperlukan untuk memproduksi unit ponsel. Dan selanjutnya ada perencanaan rantai pasokan, yang mana perusahaan harus merencanakan dan memonitor rantai pasokan bahan baku. Nah, langkah-langkahnya meliputi menjalin hubungan yang kuat dengan pemasok komponen penting. Kemudian memastikan cadangan stok bahan baku kritis seperti chip semikonduktor. Nah, kemudian menentukan waktu pengiriman dan penyimpanan barang. Oke, selanjutnya ada praktik industri. Nah, bagaimana? Jadi ya, sebagai contoh praktik industri, kita bisa melihat bagaimana Samsung merencanakan produksi smartphone mereka. Samsung menggunakan data penjualan historis dan tren teknologi untuk meramalkan permintaan ponsel di seluruh dunia dengan menggunakan sistem ERP yang terintegrasi. Samsung dapat merencanakan produksi komponen seperti layar OLED, chip Exynos, dan baterai yang semuanya diproduksi dalam rantai pasokan yang kompleks. Nah, Samsung juga dikenal karena menggunakan metode just in time atau bisa disebut JIT dalam produksi mereka yang memungkinkan mereka untuk mengurangi inventaris dan hanya memproduksi ponsel sesuai dengan permintaan pasar yang sebenarnya. Ini mengurangi biaya dan memastikan bahwa mereka tidak memiliki stok berlebih atau kekurangan stok di pasar. Nah, kemudian ada pesan perencanaan produksi yang baik sangat penting dalam industri manufaktur smartphone untuk menjaga kelancaran rantai pasokan dan memenuhi permintaan pasar. Penting bagi perusahaan untuk menggunakan data yang akurat, teknologi perencanaan yang tepat, dan komunikasi yang efektif dengan pemasok dan pelanggan untuk menciptakan proses produksi yang efisien. Terima kasih.
Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.